Kota Medan belum akan melaksanakan tatanan kenormalan baru atau new normal. Seorang oknum polisi selundupkan narkoba ke ruang tahanan Mapolrestabes Medan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, relawan berikan bantuan pangan untuk hewan di Medan Zoo. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 10 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat 12 kasus menjadi 619 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 134 pasien. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 9 Juni 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 619 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 134 pasien. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 53 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 189 orang. Berdasarkan data persebaran COVID-19, terdapat 8 kabupaten kota di Sumatera Utara yang masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19, di antaranya Kota Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Karo, dan Binjai. Dua orang pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan medis di RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun dinyatakan sembuh dari COVID-19. Keduanya telah dilakukan uji swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif. Hal tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun JR Saragih saat mendampingi kepulangan kedua pasien tersebut. Adapun 2 pasien yang dinyatakan sembuh masing-masing inisial MS usia 80 tahun warga Kecamatan Namorambe dan MR usia 20 tahun warga Kecamatan Siantar. Keduanya telah dilakukan uji swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif COVID-19 setelah sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Perdagangan selama 21 hari. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Simalungun menyampaikan syukur atas kesembuhan 2 pasien tersebut serta berterima kasih kepada tim medis yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hingga kini data COVID-19 di Kabupaten Simalungun tercatat kasus positif ada sebanyak 13 orang. Baik, kita bersyukur di mana kebetulan rumah sakit ini sudah mempunyai satu alat swab. Jadi tadi kita lakukan swabnya yang umur 80 tahun tadi, termasuk yang satu lagi itu swabnya negatif. Maka dia dipulangkan dengan keadaan sehat. Pemirsa, pemerintah Kota Medan memastikan Kota Medan belum akan melaksanakan tatanan kenormalan baru atau new normal. Saat ini Pemko Medan fokus pada pembangunan infrastruktur dan kultur baru menuju kesiapan new normal yang dirancang pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution saat meninjau lokasi drive-thru rapid test di halaman Rumah Sakit USU Medan pada Selasa siang. Wali Kota memastikan saat ini Kota Medan belum memasuki tahapan new normal. Pemko Medan saat ini memfokuskan pembangunan infrastruktur dan pembangunan kultur baru di seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kultur baru dianggap sebagai tahapan awal jelang pelaksanaan new normal. Masyarakat Kota Medan dianggap tidak akan pernah melaksanakan new normal apabila kultur baru tidak bisa diterapkan. Ahyar mengharapkan warga Kota Medan dapat berperan serta membangun kultur baru dengan membiasakan hidup bermasyarakat dan menerapkan protap COVID-19. Sementara terkait dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid yang menyebut Kota Medan tidak akan pernah melaksanakan new normal akibat tingkat persebaran COVID-19 yang masih tinggi, Ahyar Nasution membenarkan pernyataan tersebut. Untuk itu, Ahyar berharap peran serta masyarakat dalam membangun kedisiplinan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini seluruh kecamatan di Kota Medan telah masuk dalam zona merah COVID-19 dengan tingkat penularan tertinggi berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Area dan Medan Denai. Sampai saat ini pemerintah Kota Medan belum masuk kepada new normal.
masih mempersiapkan infrastruktur menuju ke sana. Namun dari semua hal ini yang terpenting adalah pembangunan sebuah kultur baru. Kultur baru yaitu masyarakat hidup di dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi di sini kita akan mengajak semua elemen masyarakat membangun kultur baru. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi menegur PT Waskita Karya karena dianggap mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Perusahaan tersebut diketahui memasukkan puluhan pekerja pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat yang berasal dari luar provinsi dan tidak melaporkan kepada tim gugus tugas. Petugas gabungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari petugas Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Lurah, dan Babinsa mendatangi kantor PT Waskita Karya di Jalan Kutilang, Kota Tebing Tinggi. Kedatangan petugas gabungan tersebut bermaksud menegur pihak PT Waskita Karya yang dianggap lalai dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 terkait masuknya puluhan pekerja pembangunan jalan tol yang berasal dari Provinsi Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan para pekerja tersebut tidak melakukan isolasi mandiri saat tiba di Kota Tebing Tinggi. Rencananya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi akan melakukan karantina para pekerja tersebut di gedung karantina yang disediakan pemerintah Kota Tebing Tinggi guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 pemerintah Kota Tebing Tinggi mendukung sepenuhnya program skala nasional. Namun dalam hal kondisi bencana non-alam COVID-19 yang ada, kita juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang memang harus kita ikuti. Setiap pekerja yang pendatang baru, perusahaan itu harus melaporkan ke wilayahnya, kemudian dilaporkan ke gugus tugas untuk bisa kita lakukan penanganannya. Pemirsa, arus pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang terpantau mengalami peningkatan sejak kembali beroperasionalnya Lion Group pasca penghentian operasional sementara pada 5 Juni lalu. Puluhan penerbangan domestik dijadwalkan berangkat pada hari ini. Beginilah situasi pergerakan penumpang di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Jumlah penumpang pesawat mengalami peningkatan setelah Lion Group kembali melayani penumpang pasca penghentian operasional sementara sejak 5 Juni lalu. Berdasarkan data penerbangan dari OIC Bandara Kuala Namu, tercatat ada 49 penerbangan domestik, 2 penerbangan internasional, dan 8 penerbangan kargo. Menurut Airport Duty Manager Bandara Kuala Namu, Luas Pingkir Tambunan, sejumlah calon penumpang pesawat Lion Group mengeluhkan pembatalan keberangkatan dikarenakan surat keterangan rapid test yang dimiliki telah kadaluarsa. Luas menambahkan saat ini batas maksimum kapasitas penumpang pesawat akan ditambahkan mencapai 70% merujuk pada surat edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor 13 tahun 2020. Hari ini kami banyak menerima komplain, ada banyak komplain khususnya berkaitan dengan masa berlakunya rapid test. Karena apa? Kita tahu tanggal 5 kemarin penerbangan Lion Group tiba-tiba stop sampai tanggal 9 dan hari ini baru mulai buka. Maka ada banyak calon penumpang yang seharusnya berangkat tanggal 5 ataupun sampai tanggal 9, mereka merasa dirugikan. Karena apa? Mereka sudah mengurus rapid test yang hanya berlaku 3 hari, tentu sudah. Pemirsa, sejedakan hadir informasi mengenai seorang oknum polisi selundupkan narkoba ke ruang tahanan Mapolres Tabes Medan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kebakaran melanda permukiman warga di Pasar Meranti, Kelurahan Seputi Timur, Kecamatan Medan Petisah pada pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 9 pagi tadi di kawasan Pasar Meranti, Kelurahan Seputi Timur, Kecamatan Medan Petisah. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya karena banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar. Setelah 2 jam, api baru dapat dipadamkan dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 10 unit rumah dan kios pedagang hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran yang diduga berasal dari salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kita ke berita selanjutnya. 3 orang narapidana rumah tahanan kelas 1 Medan Selasa malam melakukan upaya percobaan melarikan diri dengan cara melompat tembok setinggi 8 meter. Namun upaya pelarian ketiganya berhasil digagalkan oleh petugas rutan. Ketiga narapidana yang melarikan diri yakni Heri Andika, Muhammad Zafar, dan Rahmat Ramadan. Ketiganya merupakan narapidana kasus narkotika yang diproses sidangnya setengah berjalan di pengadilan. Ketiga narapidana tersebut melompat keluar rutan dengan cara merusak plafon yang ada di ruang klinik. Setelah itu mereka memanjat dinding pembatas setinggi 8 meter sebelum akhirnya melompat keluar rutan. Namun upaya pelarian ketiga narapidana ini berhasil digagalkan oleh petugas rutan dibantu personil kepolisian, TNI, dan warga. 2 dari 3 napi kini menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka akibat melompat dari tembok setinggi 8 meter. Kepala Divisi Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara mengatakan upaya pelarian ketiga narapidana diketahui oleh petugas jaga yang kemudian berteriak hingga petugas lainnya datang dan menangkap ketiganya. Pertama, kita dapat informasi dari pegawai rutan kelas 1 ada pelarian 3 orang. Langsung kita ke TKP, melihat dari kondisi itu, bahwasanya 3 warga binaan Aceh ini larinya dari klinik. Ada rutan kelas 1 Medan, lompat tembok yang tembok itu lebih kurang sekitar. Kepolisian Resor Torgamba Labuhan Batu Selatan meringkus 2 tersangka pencurian minimarket di kawasan Labuhan Batu Selatan yang terekam kamera pengawas CCTV. Ibu-ibu baju pink. Ini cara mereka. Cara tanda. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di salah satu minimarket di Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Aksi pencurian tersebut dilakukan 2 tersangka masing-masing inisial RH dan CAT yang diamankan polisi di Desa Hadundung, Kecamatan Kota Pinang, dan dalam aksinya kedua tersangka beraksi dengan modus berpura-pura berbelanja. Kini pelaku diamankan di Polsek Torgamba dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang oknum polisi berinisial G kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu ketika berkunjung ke dalam rumah tahanan Polrestabes Medan. Oknum polisi berpangkat brigadir tersebut sebelumnya tengah menjalani masa pembinaan di Propam Polrestabes Medan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Petugas jaga di Satuan Perawatan Tahanan mencurigai gerak-gerik oknum Brigadir G yang masuk ke ruang tahanan. Padahal yang bersangkutan tidak bertugas di ruang tahanan dan tidak dalam jam besuk. Petugas jaga yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkusan makanan yang dibawa pelaku. Pelaku Brigadir G kemudian diamankan Paminal Polrestabes Medan dan diserahkan ke Satuan Narkoba. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian pengunjung Mapolrestabes Medan. Petugas bahkan melarang awak media untuk mengambil video oknum polisi tersebut. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu tersangka lainnya yang memberikan sabu tersebut kepada oknum polisi Brigadir G. Seorang terdakwa kasus narkoba memprapidanakan kepolisian Polsek Medan Timur atas tuduhan tidak mendapatkan keadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Kuasa hukum terdakwa mengatakan terdapat kejanggalan dalam proses hukum dan penetapan tersangka. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum terdakwa Ellen Prahmayanti Siregar kepada awak media. Menurut Ellen, kasus ini bermula pada 24 Maret lalu saat kliennya Husein Sukri diminta polisi menjamin 2 kerabatnya yang tersangkut kasus di Polsek Tanjung Morawa. Ketika Husein Sukri mendatangi Polsek Tanjung Morawa, pihak kepolisian menangkap Husein karena masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas kasus narkoba. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah Husein dan tidak menemukan barang bukti narkoba, namun pihak kepolisian mengeluarkan surat penahanan terhadap Husein. Saat ini berkas tersangka Husein Sukri sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan serta akan menjalani sidang pada 9 Juni mendatang. Atas kasus tersebut, kuasa hukum mengaku adanya keganjilan dalam proses hukum yang dijalani oleh kliennya terkait tidak tercukupinya alat bukti yang digunakan polisi dalam kasus tersebut. Pihaknya akan menyampaikan surat ke Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial dan instansi terkait atas dugaan ketidakadilan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Keberatan yang dilakukan oleh pihak penasihat hukum adalah dengan mengajukan permohonan pra-peradilan atas status tersangka.
Sidang perdana Prapit dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni mendatang, sementara saat wartawan mencoba mengkonfirmasi kasus tersebut, tak satu pun pihak Polsek Medan Timur yang bersedia memberikan keterangan. Untuk pihak kepolisian Kak, ada rencana laporan ke Propam atau kemana Kak? Kalau untuk ke laporan polisinya sudah dilakukan pengaduan ke Propam. Dan sampai saat ini masih dalam proses. Itu yang kita adukan siapa Kak? Dari penyidiknya, Polsek Medan Timur. Polres Tanjung Balai memusnahkan ribuan butir pil Happy Five dan sabu-sabu yang disita dari 12 orang tersangka hasil penangkapan dalam 3 bulan terakhir. Sebanyak 2.630 gram sabu-sabu dan 4.500 butir pil ekstasi dimusnahkan pihak Polres Tanjung Balai bersama unsur Forkopimda pada Selasa lalu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji laboratorium oleh tim Lafor Polda Sumut. Setelah diuji, barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan, sedangkan pil Happy Five dimusnahkan dengan cara dibakar. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menyebutkan barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan dalam 3 bulan terakhir dari 12 orang tersangka narkoba jaringan internasional. Mohon izin, memang sekarang yang kita musnahkan keseluruhannya yaitu jenis sabu sebanyak 2.629 gram. Kemudian Happy Five ada sekitar 4.432 butir Happy Five. Kemudian barang bukti yang kita sita. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai peringati Hari Lingkungan Hidup. Relawan berikan bantuan pangan untuk hewan di Medan Zoo. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup di tengah pandemi COVID-19, komunitas Lion Club Medan Lestari menyalurkan bantuan pakan satwa di kebun binatang Medan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan hidup satwa. Ratusan kilogram sayur dan buah serta 400 kilogram daging ayam dan ikan disalurkan ke kebun binatang Medan yang terdampak pandemi COVID-19 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Bantuan ini dikumpulkan komunitas kemanusiaan Lions Club Medan Lestari dan diserahkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, Putrama Al-Khairi. Selain memberikan pakan untuk satwa, para relawan juga memberikan bantuan sembako ke seluruh pegawai kebun binatang yang terdampak COVID-19. Menurut pengurus Lions Club Distrik 307A, Syafi'i Salim, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan keberlangsungan hidup satwa pasca penutupan operasional kebun binatang di tengah pandemi COVID-19. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, dengan ini juga pada situasi COVID juga datang ke Medan Zoo untuk memberikan sedikit sembako dan makanan buat para hewan di Medan Zoo ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya situasi pandemi ini juga sejumlah penyandang disabilitas mendatangi kantor Bupati Nias Selatan karena tak mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Dari total 16.000 penerima PKH di Kabupaten Nias Selatan, hanya sekitar 270-an penyandang disabilitas yang menerima PKH di tahun 2020 ini. Warga penyandang disabilitas ini sebelumnya mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanyakan penyaluran bantuan program Keluarga Harapan yang tak mereka dapatkan. Namun karena Kepala Dinas Sosial tidak berada di tempat, warga penyandang disabilitas kemudian mendatangi kantor Bupati Nias Selatan. Melalui Sekretaris Daerah Bupati, warga kemudian dipertemukan dengan Kepala Dinas Sosial. Dari data Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, penerima PKH untuk Kabupaten Nias Selatan di tahun 2020 ini sekitar 16.000 penerima manfaat, namun hanya 270 penyandang disabilitas saja yang mendapatkan PKH. Pihak Dinas Sosial berjanji akan melakukan upaya untuk memenuhi tuntutan warga penyandang disabilitas dan bantuan rencananya akan diberikan secara bertahap. Data yang ada yang nyampe sekarang sama kita sudah 400-an lah. Ini sudah kita kirimkan seluruh datanya ya, secara bertahap akan diperhatikan oleh pemerintah. Total untuk penerima PKH keseluruhannya 16.432
Bupati Nias Soki Atulo Lauli mengevaluasi para camat dan 170 kepala desa di wilayah Kabupaten Nias. Evaluasi dilakukan terkait sejumlah persoalan yang muncul saat penyaluran bantuan pemerintah dilakukan. Evaluasi terhadap 10 camat dan 170 kepala desa di Kabupaten Nias dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak COVID-19. Banyak warga yang melaporkan tidak mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST dari Kemensos dan bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa senilai Rp600.000 per bulan. Seperti di Desa Lalai 12, Kecamatan Hili Serangkai, sekitar 60 keluarga penerima manfaat atau KPM belum menerima bantuan langsung tunai dari dana desa dan bantuan dari Kemensos seperti PKH, BPNT, dan PST. Bupati Nias Soki Atulo Lauli menginstruksikan kepada kepala desa agar melakukan pendataan ulang terutama di tingkat desa. Tidak mendapat satupun bantuan tersebut baik BLT maupun BST, saya rasa itu adalah pasti itu kesalahan pendataan. Itulah sebabnya saya perintahkan tadi melalui rapat ini semua kepala desa koordinasi dengan camat itu supaya disinkronkan kembali data. Sementara itu di Kabupaten Dairi, pembagian sembako dan masker bagi warga terdampak COVID-19 dilakukan tim relawan anggota DPR RI Junimat Ginsang. Bantuan diberikan langsung kepada warga pemulung di lokasi pembuangan akhir sampah di Kecamatan Sidikalang. Bantuan berupa beras dan masker dibagikan tim relawan kepada warga pemulung di lokasi TPA sampah di Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Hal ini dilakukan karena warga pemulung juga mengalami kesulitan ekonomi dan bekerja tanpa menggunakan masker meski di tengah pandemi COVID-19. Selain memberikan bantuan, tim relawan juga memberikan edukasi terkait pencegahan COVID-19, diantaranya wajib menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.